Innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba. Dan disempurnakan agama Islam itu di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahyu penutup dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 Allah tegaskan apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, kata Allah. Allah telah sempurnakan agama Islam itu. Dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridha Islam itu menjadi agamamu, kata Allah. Jadi Islam itu, saudara, disempurnakan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada lagi kekurangan ajaran Islam itu. Udah sempurna. Maka Anda tidak perlu melakukan inovasi-inovasi untuk membuat ajaran yang baru. Islam itu udah sempurna berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah. Ini kalau kita mau melihat keunggulan agama Islam dari agama-agama yang lain, dari segi namanya saja tadi, Islam itu sudah unggul. Allah pilih nama yang netral, Islam netral, yang tidak disandarkan kepada nama tokoh pendirinya atau nama suku tadi, tidak. Tapi nama yang netral. Islam adalah agama keselamatan. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, melalui studio An-Naba TV ini saya juga melayani pemirsa kalau ada yang ingin bertanya supaya lebih dialogis ya kajian kita ini, dan nomor teleponnya ada di layar monitor Anda, silakan kalau mau interaktif. Dan hari ini sudah ada satu pertanyaan lewat teks ya dari saudara kita Ahmad di Sibolga, Sumatera Utara. Beliau mengatakan, aku kurang lancar baca Al-Quran dan aku pernah ada terlintas kata kotor di pikiran saat sendiri kepada Allah. Itu terjadi saat aku berteman sama orang kafir dan saat sendiri. Aku tidak tahu entah bagaimana hidupku ini. Gak ada yang membimbing. Baju sholat aja bisa dikatakan kotor. Karena itu tidur dan itu dipakai sehari-hari. Dan itu juga untuk sholat. Berat kali rasa hidup ini. Ya, seperti di penjara. Gak tahu harus gimana hidupku ini, Kang. Aku takut sesat. Ya. Aku apa ini namanya? Aku takut sesat. Dan apa tadi ini? Jangan diganti dulu nih, coba. Aku takut sesat, tapi aku tidak dapat yang membimbing. Ya, ya, saudara Ahmad di Sibolga, Anda harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sempat berpikiran kotor, apalagi pikiran kotor itu kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda harus segera taubat kepada Allah, istighfar yang banyak. Apalagi di bulan Ramadan ini, insyaallah kesalahan berpikirmu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau itu dilakukan karena kebodohan, karena ketidaktahuan, insyaallah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda harus bersungguh-sungguh dalam berislam ini. Ya, kalau Anda mengatakan aku tidak lancar baca Al-Quran, ya harus lancar. Cari guru, belajar. Ya, kalau Anda hanya berkeluh kesah tapi tidak belajar, ya kapan bisanya? Jadi kalau berkeluh kesah itu harus ada usaha, mendatangi guru mengaji, belajar di situ, dan belajar Al-Quran mudah sekali. Kan sudah dijamin oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir.
Sungguh dimudahkan oleh Allah mempelajari Al-Quran itu. Mudah belajar Al-Quran. Saya aja dulu begitu masuk agama Islam, baca Quran berapa lama saya? Alhamdulillah, pemirsa, saya dulu 1 minggu bisa baca Quran dengan lancar. Alhamdulillah. Itu semua bergantung kemauan kita, kesungguhan kita. Pepatah Arab mengatakan manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Kemudian terkait dengan masalah pakaian. Ya pakaian satu juga tidak masalah, yang penting suci. Kotor kan belum tentu suci. Ya, kotor belum tentu suci. Belum tentu najis, maaf. Kotor belum tentu najis. Ya. Kotor itu belum tentu najis. Ya, misalnya pakaian kita kena tanah misalnya. Ya tanah itu kan suci. Terkecuali kita lihat dengan jelas dengan mata kepala kita, oh di tanah itu ada kotoran anjing atau kotoran binatang yang lain. Kalaupun itu terjadi, caranya gimana? Jangan tidak sholat. Ya, buka celanamu itu, bawa ke sungai, bawa ke sumur, basuh bagian yang kotor sampai hilang warnanya, baunya, bersihkan itu. Habis itu sholat. Artinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sholat hanya karena pakaian kita kurang, tidak perlu. Terus bagaimana saya ini? Ya harus dibimbing. Cari guru yang bimbing, yang benar, belajar. Saya pikir dimanapun di Indonesia ini banyak tempat kita belajar Islam itu. Persoalannya kita mau apa tidak. Jadi Anda jangan banyak berkeluh kesah kepada manusia, tapi berkeluh kesahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan mudahkan hidupmu, ya. Begitu saudara Ahmad dari Sibolga. Kemudian ini lanjutan kayaknya nih ya, lanjutan pertanyaan dari saudara Ahmad tadi. Saat ini orang bingung karena takut kelaparan. Tapi aku saat ini Kang takut mati kafir. Itu karena tidak ada yang membimbing. Aku bingung Kang. Aku saat ini tinggal di gubuk orang yang kasihan sama aku. Orang kafir sini dah tahu aku itu mantan kafir juga. Jadi merek musuhi, dan yang mirisnya lagi Kang, keplingnya kafir juga. Saat ada pembagian sembako aku tidak dapat dan tidak diajak. Aku tidak tahu Kang bagaimana penyelesaian masalah ini, imanku ini. Ya, apa namanya, saudara Ahmad, Anda itu harus sabar, ya, harus sabar. Jangan bingung. Saya sudah katakan tadi, datangi ustadz, datangi guru mengaji, dan Anda jangan mengisolir diri, ya. Jangan sembunyi. Anda harus ada kemauan belajar itu. Anda sudah katakan tadi, saya takut mati kafir. Iyalah, kalau Anda murtad, ya mati kafir. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah itu 217. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad dari agama Islam, kemudian dia mati, matinya mati kafir, ya, matinya mati kafir. Jadi orang yang tadinya masuk Islam, murtad lagi, lalu mati, kata Allah matinya mati kafir. Kalau dia mati kafir, konsekuensinya apa? Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Seluruh amal-amal ibadah yang pernah dia kerjakan selama dia beragama Islam itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia setelah masuk Islam pernah sholat, pernah puasa, pernah haji, pernah zakat, lalu murtad dia, dihapus semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika ashabun nar, dan dia digolongkan kepada penghuni neraka jahanam. Berapa lama di sana mereka di neraka itu? Hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya, abadi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Kalau sekarang ada, Anda bilang tadi ada pembagian sembako, kebetulan kepilingnya orang non-muslim, ya Anda lapor. Belum tentu dia tidak bagi Anda karena Anda masuk Islam, belum tentu. Anda jangan buruk sangka dulu. Ya, kita gak usah buruk sangka. Siapa tahu Anda belum terdaftar di warga itu. Boleh jadi. Jadi antum harus husnuzon, harus berbaik sangka. Jangan mentang-mentang antum sudah masuk agama Islam, lalu orang lain kita curigai, jangan. Ya. Kita harus selalu berbaik sangka kepada siapapun. Anda tidak kebagian sembako boleh jadi karena belum terdaftar barangkali atau tidak lapor begitu. Atau boleh jadi kurang juga stok yang dikasih pemerintah, siapa tahu. Pokoknya ambillah sisi positifnya, jangan selalu negative thinking. Dan apalagi Anda sebagai yang mengatakan tadi mu'allaf, masuk agama Islam, ya harus banyak lagi bersabar karena ini adalah ujian iman.